Salam kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita perbaharui niat i'tikaf mumpung kita berada di rumah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati kita masing-masing, sahajaku beriktikaf dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Selanjutnya mari kita luruskan niat kita dan kita fokuskan hati kita, konsentrasikan kepada pelajaran kita kitab Hidayatus Shalikin halaman 91 di tengah Iyyakum wal Ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullah ta'ala qala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata fa innahu ashaddu minaz zina fa innar rajula qad yazni fayatubullahu alaihi wa sahibul ghibah la yaghfirullahu lahu hatta yaghfira lahu sahibuha. Ini hadis Nabi inilah. Artinya, takuti olehmu, waspadai olehmu akan mengumpat. Jadi itu isinya lah. Takuti olehmu akan mengumpat, menggibah, menyebut kejelekan orang lain. Bahwa mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada zina. Jadi terlebih berat hukumannya daripada zina, dan taubatnya juga berat daripada zina. Maka karena bahwasanya seseorang yang laki-laki terkadang berbuat zina, nah kemudian maka taubat ia dengan taubatan nasuha, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan kesalahan zinanya, dosa zinanya. Jadi itu dosa antara kita dan Allah. Zambun Allah. Karena dosa itu ada 3 macam. Yang pertama zambun Allah, dosa terhadap Allah. Dan yang kedua zambun alal faraid, dosa dan kesalahan kita terhadap keparduan. Bila kita meninggalkan fardu, berurusannya lawan fardu juga. Yang ketiga zambun ala nas, dosa terhadap manusia. Dan yang ketiga inilah dosa yang paling berat. Jadi karena zina itu dosanya dengan Allah, kalau dia sadar, taubat, minta ampun, diampuni Allah. Dan orang yang mengumpat itu tiada mengampuni oleh Allah baginya, hingga mengampuni baginya oleh orang yang kena umpat. Ini berat. Jadi kita berurusan lagi lawan yang kita gibah, yang kita umpati. Jadi dosanya kita sebut di hadapan orang yang kita gibah. Umanya si Anu, ulun hari Selasan dahulu menyembati pian balaki tuha, ulun minta halal, minta ridha. Jadi tasarah aja lagi dosanya nang diampuni sidin karena kada kah. Jadi sampai sidin mengampuni. Jadi Allah belum bisa mengampuni kepada orang yang dosanya mengumpat orang lain
sebelum orang lain yang kita umpat itu mengampuni kita. Nah, jadi berapa banyak sudah dosa yang kita umpati, yang kita gibahi. Jadi Allah tidak mengampuni terhadap dosa yang orang mengumpat, dosa orang yang menggibah, sebelum orang yang kita gibahi itu mengampuni kita, barulah Allah mengampuni kita. Inilah nam beratnya daripada zina. Kalau zina kada bermasalah dengan orang lain, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi ala qaumin yakhmashuna wujuhahum bi azafirihim faqultu ya Jibril man haula'i faqala haula'i alladzina yaghtabuna an-nasa wa yaqa'una fi i'radihim. Ini peristiwanya waktu Nabi Isra Mi'raj. Artinya, lalu aku berjalan waktu itu dengan Jibril menuju Palestina pada malam Isra wal Mi'raj. Atas berada kaum yang menggaru-garu. Nabi diperlihatkan dengan sekelompok kaum, di mana kaum itu menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu. Lalu kutanyai lan Jibril, kataku, hai Jibril, siapa mereka itu? Nah, menggaru-garu muhanya itu, nah sampai takuyakan dengan kuku besi. Nah, kemudian Jibril menjawab, maka katanya mereka itulah yang mengumpat akan manusia dan menjatuhkan mereka itu di dalam kemaluan orang. Jadi tujuan kita menyambut kejelekan orang lain dengan niat untuk mempermalukan. Jadi bila ada niat untuk mempermalukan, itu ghibah namanya, itu umpatan. Jadi di saat waktu Nabi Isra Mi'raj ada melihat sekelompok kaum gawiannya menggaru-garu muha lawan kuku besi, kemudian takuyak muhanya, kemudian kembali dikuyaknya pulang, tidak henti-hentinya. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini semuanya intibar, karena linuriyahum min ayatina, kami nak menampakkan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi semua kelakuan umat itu diperlihatkan oleh Allah waktu di perjalanan Isra Mi'raj. Jadi perjalanan Nabi Isra Mi'raj itu berisiko atas hancurnya dan selamatnya umat. Di saat waktu Rasulullah berjalan menuju Palestina, di antara sekian banyak pemandangan, yaitu Nabi melihat sekelompok kaum yang menggaru-garu muka nyalon besi dan kuku besi, kemudian takuyak, kemudian adat ke makanan kembali ke asal pulang, dikuyaknya pulang. Begitulah terus menerus. Lalu kata Rasulullah, wa Jibril, siapakah mereka itu? Siapakah mereka itu yang gawiannya menggaru-garu muha? Lalu Jibril sebagai guru Nabi di perjalanan mengisahkan, itu Nabi Muhammad umat tikam yang gawiannya di waktu di dunia, waktu hidup, ketujuh benar menggibah orang, mempermalukan orang lain. Jadi dengan niat tujuan untuk mempermalukan.
Jadi disebut fisiknya, hartanya, jiwanya, rumah tangganya, usahanya, yang jelek-jelek disebut. Nah, kemudian kita sambung. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fal ghibatu asyaddu min salasina zinatan fil Islam, kadzalika warada fil khabar. Artinya mengumpat, menyebut kejelekan orang lain, menggibah orang lain, itu terlebih sangat jahat daripada 30 kali berzina. Itu dosa di mulut, dosa di lidah. Jadi kita bila melihat, memandang ke kiri, kanan, muka, belakang, kita memandang apa Allah aja, memandang perbuatan Allah. Jadi perbuatan manusia fana dalam perbuatan Allah. Nang kaya apapun tahalang, tabujur, tasurung, tak sintak, itu bukan urusannya, itu urusan Allah. Karena itu Allah, perbuatan Allah. La tataharraku zurratun illa biiznillah. Jadi tidak ada bergerak sedikit pun di dalam alam ini apapun yang namanya benda tanpa izin Allah. Jadinya pun kada memasan juga lah, kada memasan juga lon batis handap, batis panjang, gemuk, kurus, kerempeng, yang kada memasan, itu perbuatan Allah. Jadi bila kita memandang, pandanglah Masya Allah, dan pandangan melihat perbuatan Allah, betapa sempurnanya Allah. Jadi betapa sempurnanya Allah, betapa lengkapnya Allah, sehingga Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, apapun yang Kau ciptakan tidak ada yang sia-sianya. Jadi tidak ada yang sempurnanya lah. Yang namanya makhluk tidak ada yang sempurnanya. Yang sempurna itu Allah. Nah, kita kasana aja lagi memandang nang kada berdosa lagi. Jadi fal ghibatu asyaddu min salasina zinatan fil Islam, kadzalika warada fil khabar. Artinya maka mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada 30 zina di dalam Islam. 30 kali berzina, sekali menyebutkan bibir sidin sumbing. Jadi sangat jahat daripada 30 zina di dalam Islam. Demikianlah sudah kawarid. Itu kawarid itu di dalam sebuah hadis lah, warid di dalam hadis Nabi SAW. Bermula makna mengumpat itu bahwa engkau sebut akan manusia dengan barang yang dibencinya akan dia jika didengarnya. Jadi Rasulullah kedatangan tamu. Di antara tamu Rasulullah itu ada yang tinggi awak. Kemudian setelah pulang tamu, lalu Siti Aisyah menyebut, ya Rasulullah, tingginya awak orang tuh. Kayak itu Siti Aisyah menyebut, ya Rasulullah, tingginya awak orang tuh. Jadi ujar Nabi, kamu menggibah. Kata Rasulullah, ika menggibah Siti Aisyah. Ya Rasulullah, dasar tinggi awaknya tuh. Itulah gibah. Jadi belum tentu orang tuh senang nang kita sebut tinggi itu. Yang namanya gibah menyebut keaiban orang lain yang ada pada diri orang. Jadi kecacatan, keaiban, kelemahan yang ada pada diri orang bila disebut kita gibah.
Adapun menyebut kejelekan orang lain, keaiban orang lain yang tidak ada pada diri orang, itu fitnah. Di fitnah lebih besar daripada ghibah. Karena fitnah menyamai pembunuhan. Asyaddu minal qatl, lebih besar daripada pembunuhan. Jadi arti ghibah, makna ghibah di sini makna mengumpat itu bahwa engkau sebut akan manusia dengan barang yang dibencinya akan dia jika didengarnya. Sama ada engkau sebut akan sifat kekurangannya pada badannya atau pada perkataannya atau pada perbuatannya atau agamanya atau dunianya atau kainnya atau rumahnya atau binatangnya atau bangsanya atau barang sebagainya yang ada pada diri orang, yang dimiliki oleh orang, kekurangannya, keaibannya, rumah tangganya, keluarganya, fisiknya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memesan kelengkapan anggota tubuh, karena kita tidak pernah memesan lawan Tuhan. Waktu kita, bini kita, umat mama kita hamil, kita tidak pernah memesan, ya Allah matai akan anakku, ternyata bermata. Ya Allah talinganya akan anakku, ternyata bertalinga. Tanpa kita pinta pun Allah sudah kada pernah menzalim hambanya. Jadi bagus benar Allah menyusun. Jadi kayak bulu mata, alhamdulillah kada kayak rambut. Coba kalau kayak rambut bulu mata, ketumat dipotong, semua dipotong. Bulu hidung, itu semuanya Allah menyusun. Wasawarnahu, kamilah yang memberikan potongan. Jadi bilanya sifatnya disebut, kayak sifatnya sombong, sifatnya kikir, sifatnya bakhil, sifatnya pemarah, sifatnya bermacam-macam sifat, nangka kurangan. Si anu itu pemalar, si anu itu kikir, si anu itu sombong. Itu sifatnya, kada boleh, haram. Kemudian badannya si anu itu gemuk, si anu itu pendek, si anu itu tinggi, si anu itu kerimping. Itu badannya kada boleh disambat juga. Kemudian perkataannya kada lantas, gagu, kada boleh. Atau agamanya Islam KTP, agamanya kada Islam, kada boleh menyebut agamanya. Dan dunianya, usahanya apapun usahanya itu rezeki dari Allah, jangan disebut. Atau kainnya, atau rumahnya, atau binatangnya, atau bangsanya, atau barang sebagainya. Demikian itu dinamakan mengumpat lagi zalim. Jadi mengumpat itu maknanya menyebut kejelekan, keaiban orang lain yang ada pada diri orang, yang bila mendengar orang itu benci. Seperti Siti Aisyah menyebut orangnya tingginya ya Rasulullah orang itu, uji Nabi, ika menggibah. Betul ya Rasulullah, besar tinggi orangnya, itulah gibah, kata Nabi. Dan jika ada yang engkau sebut itu benar sekalipun,
Tadi benar ya Rasulullah, tinggi orangnya, itulah gibah. Jadi orang gibah itu menyebut yang benar, menyebut potongan badannya, potongan fisiknya, bodinya benar, tapi keaiban. Seandainya orang mendengar yang kita sebut, orang itu benci mendengar. Syahdan, terkadang mengumpat itu diharuskan oleh syarak. Boleh, ada terkadang mengumpat itu dibolehkan oleh syarak. Jadi syarak itu undang-undang Allah. Undang-undang Allah, syariat Allah yang dibebankan kepada hambanya Islam balik dan berakal. Jadi syarak membolehkan mengumpat, yaitu pada 6 tempat. Pertama, mengata akan kejahatan orang yang menzalim akan dia kepada qadhi. Jadi kita lapor lawan hakim, lapor lawan jaksa, lapor lawan kepolisian, lawan qadhi, bahwa kita dizalim oleh si anu. Bentuk kezalimannya kita sambat. Itu boleh di dalam Islam. Untuk mengadu kepada hakim supaya dihukumkan oleh qadhi atau qadhi menzalim akan dia. Maka kenapa tuh bacaan itu diharuskannya akan dikadukannya akan kejahatan qadhi itu kepada sultan. Jadi qadhi juga berbuat zalim, kemudian laporkan kepada sultan, nah supaya dihakimi oleh sultan akan qadhi itu. Ini kayak MK, MK kemudian disidang oleh MK. Jadi nambah salah di bawah, kemudian nama menyidang ke atas, di atas menyidang. Kemudian bila salah di atas, di sini kan qadhi salah, kemudian dihukum oleh sultan. Supaya dihakimi oleh sultan akan qadhi itu. Nah, kedua, mengata akan orang yang berbuat maksiat itu ketika sebab ia meminta fatwa kepada mufti. Seperti dikatanya kepada mufti bahwa si fulan menzalim akan daku, apa hukumnya dan apa jalannya yang melepaskan daripada zalimnya itu. Ini boleh. Artinya kita mengadu kepada minta fatwa kepada si qadhi, lalu melapor bahwa si anu itu menzalim aku, lalu bagaimana caranya supaya jangan menzalim lagi, minta fatwa lawan sidin. Itu boleh kita mengadu, menyebut kejelekan orang lain. Kemudian yang ketiga, keempat sebab ia menakuti hukum, menakuti akan orang yang menzalim, maka dikatanya jangan engkau bersahabat dengan si fulan itu karena ia fasik atau karena ia zalim atau perbuatannya itu sangat jahat. Itu boleh memberi peringatan lawan orang lain, jangan ikam bakawan lawan itulah inya tuh zalim, inya tuh fasik, kayaknya ikam tahu 4 juga gini. Itu boleh. Kemudian yang kelima, hendak memberitahu akan nama orang yang tiada diketahui melainkan dengan disebut akan aibnya. Itu seperti dikatanya si fulan yang buta atau supak atau timpang. Jadi si Udin nang pincang nya banyak ngaran Udin kan. Jadi supaya anak memberitahu mengenalkan orang nang Bangaran itu juga harus disebut aibnya bila ada Udin supir ya. Jadi Udin tokang bica, Udin pincang, Udin nangjuling, boleh disebut keaibannya supaya orang kenal pinandolo ninya. Itu boleh lah.
atau dangkal atau barang sebagainya. Nah, keenam, menyebut akan kejahatan orang yang masyhur dengan fasik atau masyhur dengan zalim atau masyhur dengan berbuat zina atau meminum arak atau mencium, mencuri atau barang sebagainya. Ini kebangatan. Jadi kebangatan fasik, kebangatan zalim. Jadi di masyarakat itu mulai resah. Jadi boleh kita menyebut kejelimannya, kefasikannya, keaibannya, kecacatannya terhadap orang yang melampaui batas kejelimannya. Nah, agar orang lain jangan berparak launinya. Yang masyhur udah kejelimannya, masyhur berbuat zina, nyetupan zina, nyetupan minum arak, nyentuh pencuri dan barang sebagainya. Nah, keempat, engkau peliharakan lidahmu itu daripada muru'a, yakni berbantah-bantah pada masalah ilmu dengan mendirikan dalil karena hendak mengabaikan akan orang, dan munakasyah fil kalam, yakni membantah akan perkataan orang, karena sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang dan menjahilkan baginya dan mencela bagi perkataan orang dan memuji bagi dirinya, dan yang demikian itu ditegakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi muru'a wa munakasyah. Muru'a ini ketujuh berdebat, ketujuh mahwali orang. Jadi ketujuh membantah orang, itu muru'a. Kalau jidal itu berbantah-bantahan, maka dalil berbantah-bantah ilmu, cuma sama pada kosong. Jadi tujuan berbantah-bantah hendak mencari menang lawan kalah. Jadi bukan untuk mencari kebenaran. Jadi bila menang lalu puas mempermalukan orang lain, itu namanya munakasyah. Munakasyah di dalam agama dilarang, kemudian jidal di dalam agama dilarang, muru'a di dalam agama dilarang. Jadi kayak berbantah-bantah ilmu, nang saikungnya tahu di ilmu sedikit, lalu mah hujah lawan angkat berilmu. Jadi tujuan untuk mempermalukan, ini namanya haram di dalam Islam, kada boleh. Jadi kalau hendak bertanya, hendak bertakun dengan tujuan ingin tahu, itu dibolehkan. Tapi kalau bertanya, bertakun hendak mengetahui ilmu orang, itu dilarang. Jadi kada boleh. Nah, jadi mudah-mudahan pertemuan malam ini kita batasi di sini dulu lah. Munakasyah fil kalam, yakni membantah akan perkataan orang akan sekalian yang demikian itu yang menyakiti bagi orang dan menjahilkan baginya dan mencela bagi perkataan orang dan memuji bagi dirinya, dan yang demikian itu ditegakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa atina imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'da kubran rahmatan anhu biha syarafa karamatika fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.